Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita, mata kuliah kita ini adalah tafsir dan media. Mari kita awali dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Tafsir dan media, perkembangan media dan relevansinya dengan studi tafsir. Mata kuliah ini menjadi penting untuk disampaikan kepada kalian semua. Kenapa? Ya, karena hari ini hampir dari kita, ya khususnya kalian yang masuk kategori generasi milenial, ya atau Gen Z, generasi Z mungkin sebagian, ya, ini tidak asing lagi dengan akses media sosial dengan berbagai platform, entah itu IG, entah itu Twitter. Twitter sudah beralih nama ya, jadi apa namanya? X, ya. Kemudian ada Facebook, Instagram, TikTok dan seterusnya. Maka ini menjadi penting. Kenapa? Iya, karena studi agama khususnya Quran atau tafsir itu juga sudah mulai masuk pada wilayah-wilayah sosmed ini. Maka memahami dinamika ini adalah menjadi bekal yang penting bagi kalian sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, ya, sebagai orang yang memiliki minat studi pada Al-Quran untuk memahami fenomena-fenomena yang berkembang di media sosial khususnya terkait dengan studi Al-Quran. Nah, kemudian sebelum masuk pada itu, saya ingin menjelaskan bagaimana perkembangan dari media itu. Media itu secara umum ya, berkembang dalam 4 fase. Yang awal ini adalah embrio perkembangan dari media, era lisan atau era oral, di mana proses komunikasi, proses dialog antara sumber informasi dan penerima informasi itu awalnya hanya melalui media lisan atau oral. Ya, media lisan atau oral itu ya gampangan ini loh, mulut kita ini loh ya, pakai mulut. Ya, jadi komunikasi yang paling awal itu seperti ini. Kemudian berkembang pada era tulisan. Nah, tulisan dulu itu nggak kayak tulisan hari ini dalam bentuk hari ini, bentuk Latin dan seterusnya, ya sesuai dengan bahasa. Dulu yang diantaranya yang model primitif ya kayak gini, saya juga tidak memahami dengan baik. Ya. Tapi era tulisan itu adalah fase selanjutnya setelah era lisan. Ya. Kemudian berkembang lagi, ya adalah era percetakan. Ya. Percetakan ini adalah proses evolusi dari era tulisan. Ya. Kemudian juga muncul yang hari ini perkembangan teknologi. Teknologi sendiri ini banyak variannya. Ya. Misal dulu teknologi dalam konteks komunikasi, ya dalam konteks media hadir radio, ya radio. Kemudian bergeser ke televisi, radio televisi. Ya. Sekarang bergeser dulu telepon dalam bentuknya yang paling jadul. Ya, tahu ya telepon yang masih menggunakan itu loh. Ya, diputar-putar itu loh. Ya, kemudian bergeser pada bentuk tombol-tombol. Nah, sekarang kan sudah berevolusi. Telepon yang model seperti itu hampir nyaris tidak ada. Bergeser pada bentuk smartphone. Nah, itu teknologi sendiri beragam. Ya, jadi secara umum ini perkembangan dari media. Nah, kemudian ya, perkembangan dari media ini ikut berkontribusi pada perubahan ya dalam konteks studi tafsir. Ada pergeseran dalam konteks studi tafsir. Misal era tulisan dan era oral. Ini kalau dalam konteks studi Quran ini menjadi titik awal. Kita tahu ketika wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad ya berupa Al-Quran, Iqra yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan dalam konteks oral, lisan ya, oral. Ini fase yang pertama. Kemudian tulisan, bagaimana Al-Quran ya Al-Quran yang diterima oleh Nabi tadi diminta untuk disampaikan pada para sahabat, kemudian meminta Zaid bin Sabit sebagai katibul wahyi untuk menulisnya. Nah, ini masuk pada era tulisan. Ini dalam konteks relevansinya perkembangan media dengan studi Quran. Kemudian kita lihat masuk era percetakan. Kemudian Al-Quran juga mengalami pergeseran kan, masuk pada wilayah percetakan. Setelah tulisan tadi, handwriting, dulu kan handwritingnya juga
dalam bentuknya yang paling kuno juga bervariasi. Awal-awal masih di zamannya Nabi, tulisan Quran dalam bentuknya yang paling kuno itu kan di pelepah kurma, di tulang berulang dan seterusnya kan gitu. Kemudian bergeser ke dalam bentuk kertas. Kemudian kita sekarang dalam bentuk cetak, kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, kemudian hari ini bergeser dalam bentuk apa? Digital. Nah, ini kan pergeseran dari media. Tentu Al-Quran dalam bentuknya digital nggak kita kenal di zamannya Nabi. Hampir dari semua kalian yang punya smartphone, ya apalagi ada anak ilmu Al-Quran dan tafsir, ya idealnya punya apa? Punya Quran digital, nah gitu loh. Itu kan bagian dari perkembangan media. Ya, nah, oke. Kemudian, ya ini kita kembali pada bentuk tulisan Al-Quran. Ya, bagaimana media ikut berkontribusi dalam memahami Al-Quran. Ini ortografi Mushaf Utsmani, ini adalah tulisan Mushaf Utsmani dalam bentuknya yang paling primitif atau paling klasik. Ayo saya tanya, iso maca ora kalian? Ya, nggak bisa kan repot kan? Ini tulisan Al-Quran dalam bentuknya yang paling primitif ya, Mushaf Utsmani. Ya, tidak ada harokannya, tidak ada titiknya, saktahnya. Jadi kita tidak bisa membedakan apakah ini ba, apakah ini ta, apakah ini ta, apakah ini jim, apakah ini ha. Orang iso. Karena masih seperti ini. Bagi orang Arab boleh jadi iya. Bagi orang Arab ya bisa, tapi bagi orang Ajam repot. Maka ada perubahan evolusi media. Oke, nah sekarang coba Anda perhatikan. Ya ini, ya ini evolusi tanda baca pada Mushaf Utsmani. Ya, Mushaf Utsmani yang primitif ini seperti yang di atas ini, nggak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Ya, Mushaf Madinah amanah. Ya, Mushaf Indonesia ini untuk menunjukkan panjang. Kalau Mushaf Madinah alifnya double kan? Ya. Tapi kalau mushaf kita edisi cetakan Indonesia untuk menunjukkan panjang harokatnya, ya, di harokatnya, ya, untuk menunjukkan bacaan panjang. Nah ini kan bagian dari media. Maka Anda jangan heran kalau beberapa tulisan mushaf Al-Quran itu ada perbedaan. Perbedaan ini bukan karena apa-apa, litasbil, tapi cara baca tetap sama. Ini bagian dari media. Jelas ya? Ya, oke. Kemudian ya kita masuk pada digitalisasi Al-Quran. Ya, sudah cukup banyak digitalisasi Al-Quran yang beredar. Digitalisasi ini di sisi lain membawa berkah, tapi di sisi lain dalam tanda kutip ya membawa musibah. Kenapa Pak? Ya, karena ketika Al-Quran masuk pada ruang virtual, ruang digital, itu menjadi problem. Kenapa? Misal ini, ya, dulu kalau kita baca Quran atau kita menghafalkan Al-Quran itu kan pakai mushaf biasa yang kita kenal atau yang sering kita pakai. Tapi ketika hari ini boleh jadi kalian yang menghafalkan Al-Quran atau membaca Al-Quran menggunakan HP, smartphone, karena dalam HP kita ada Al-Quran. Anda tinggal buka. Pertanyaannya, HP-mu yang sudah terinstall Al-Quran ini masuk kategori mushaf nggak? Nah, kira-kira kamu kalau ke kamar mandi ikut kamu pakai nggak? Kan gitu. Sorry, kalau kita ada mushaf dalam bentuk cetak, misal ada Quran di sini di atas meja ini, ya, di atas meja kursi ini, itu kan kita masih biasa karena posisinya sudah agak di atas. Tapi kalau ada mushaf, kira-kira ada di bawah, bagaimana perasaan kita? Ya, kayak ada perasaan bersalah gitu kan? Itu nilai sakralitas. Tapi kira-kira kalau HP, padahal HP mungkin ada Qurannya. Ketika jatuh, kamu eman HP-nya atau eman ada Qurannya? Kalau saya ya, ada pergeseran nilai sakralitas. Nah ini problem. Paham ya? Nah ini yang juga akan kita diskusikan.
pada wilayah era digital, maka digitalisasi ini suatu keniscayaan. Cuma perlu kita sikapi secara kritis. Ya, kelebihannya apa? Friendly use, ya, mudah mencari tracking ayat, ya, menurut tafsir yang terdigitalisasi kayak Maktab Samilan, Mabahis Qur'ani itu mempermudah untuk kalian belajar. Ini plusnya. Minusnya apa Pak? Tadi nilai sakralitas memudar, budaya instan mengakibatkan kurang belajar. Ya, budaya instan itu problem loh. Dulu kalau saya ketik, jadi masa kayak kalian ketiknya ya tenanan, bacanya ya tenanan. Tapi karena hari ini internet begitu masif, ya, orang ketika dapat tugas makalah tinggal browsing kan, itu kan problem. Ya, budaya instan. Kemudian ada ketersediaan menu Al-Quran dan tafsir secara digital memicu orang mudah belajar, namun juga berpotensi misleading. Ya, ini yang jadi problem. Ya, bagaimana belajar otodidak via digital, di sisi lain kalau dia punya bahan, punya materi, punya dasar-dasar ilmunya, punya ulumul Quran yang kuat, punya pengetahuan Quran yang kuat, ya oke, masih oke, bagus. Tapi bagi mereka yang belum, nah itu kan problem. Ini diantara plus dan minus terkait dengan digitalisasi. Kurang lebih itu terkait perkembangan media dan relevansinya dengan studi Quran. Ya. Ada pertanyaan? Any questions? Ayo silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Mas Adam, silakan. Bagaimana yang kita tahu bahwa proses pembelajaran Al-Quran ada dilakukan dengan cara talaki atau bertatap muka antara guru dan murid. Namun di era digital ini ada banyak program, ya banyak sih, ada beberapa program yang mungkin mengizinkan atau memperkenankan antara guru dan murid ngaji secara virtual. Nah itu ya kalau kita katakan kan bid'ah ya, tapi karena keterbatasan kesempatan, ruang dan waktu, mungkin ada apa namanya dispensasi atau bagaimana penjelasannya. Oke, terima kasih. Ya, menarik ini. Hari ini ruang-ruang virtual kita menjadi pilihan untuk melakukan interaksi. Nah, bagaimana dengan fenomena ngaji virtual, Pak? Bagi saya, selama catatannya ya, selama yang pertama, seorang guru atau seorang ustadznya tadi atau kiainya tadi itu benar-benar kompeten dalam bidang Al-Quran, yes, why not? Kenapa enggak? Selama tadi catatannya ya. Kenapa? Anda sebagai seorang mahasiswa atau Anda sebagai seorang thalibul ilm itu kan harus benar-benar dalam tanda kutip benar-benar memvalidasi bahwa guru ini, ustadz ini, kiai ini adalah orang yang alim alama terkait dengan bidang Quran khususnya. Kenapa? Karena ini menjadi tonggak awal. Kalau Anda yang sedang proses menghafalkan Quran, nanti kalau selesai itu kan punya syarat keilmuan kan? Nah ini, syarat keilmuannya harus jelas. Dia itu dari Mbak Arwani, misalkan dalam konteks khusus, ya. Atau dari Mbah Yai Munawir, Rabiah, atau siapa? Nah, gitu. Syaratnya harus jelas. Kalau dia punya syarat jelas, silakan. Meskipun itu secara virtual. Yang penting, karena virtual media digital itu kan hanya alat. Paham ya? Hanya alat. Memang tentu dalam proses pembelajaran itu lebih apa istilahnya? Lebih benar-benar nilai auranya itu muncul ketika kita berhadapan secara fisik. Tapi karena keterbatasan waktu, ya itu menjadi media alternatif, tidak masalah menurut saya. Nah ya, tapi catatannya tadi, gurunya, ustadznya, kiainya benar-benar memiliki syarat keilmuan. Ya, apalagi kalau masalah hafalan Quran yang punya syarat keilmuan hafalan Quran, yang itu musalsal atau mutasil sampai kanjeng Nabi. Masalah virtual atau tidak itu kan hanya media. Itu ya bagian dari keniscayaan dari perkembangan media hari ini. Jadi begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua ya untuk perkuliahan hari ini. Ya, kita akan bertemu lagi di pertemuan akan datang. Kita akan mengupas tuntas bagaimana validitas dan otoritas tafsir di media. Ya, jadi kita akan lebih bisa memahami
bagaimana dinamika tafsir yang berkembang di media, sekaligus memberikan analisis terkait dengan validitas serta otoritas tafsir. Itu untuk hari ini, sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.